Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kenalin, kami dari kelompok 6 Akhwat Pendok Bakti FK Unan 2023. Di sini, kami sekelompok akan membawakan podcast dengan topik tentang stakeholder dan persiapan kuliah. Tapi sebelumnya kita harus perkenalan dulu nggak sih Najwa dengan anggota kelompok kita? Nah, betul banget, tak kenal maka tak aruf. Jadi dimulai dari kakak Fasilnya dulu ya. Kakak Fasil yang pertama namanya Kak Miftahuz Zahra, biasa dipanggil Kak Miftah dari Pendidikan Dokter 2021. Nah, kakak yang satu lagi namanya Kak Nurul Asari, yang biasa dipanggil Kak Nurul. Beliau berasal dari Pendidikan Dokter 2022. Nah, selanjutnya untuk anggota kelompoknya nih Kak Sifa. Oke, baik Kak Najwa. Kelompok kami terdiri dari 11 orang cewek cantik-cantik nih. Yang pertama ada saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Syifa Alia Putri, biasa dipanggil Syifa. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Dokter angkatan 2023. Saya di sini berperan sebagai MC. Kemudian ada rekan MC saya yaitu Najwa Hanifah, biasa dipanggil Najwa. Kemudian ada anggota kelompok kami yaitu Gania Putri Arira, biasa dipanggil Gania. Yang kedua ada Aisyah Rahma, biasa dipanggil Aisyah. Yang ketiga ada Anissa Dwi, biasa dipanggil Anissa. Yang keempat ada Jihan Farisa, biasa dipanggil Jihan. Yang kelima ada Naura Amalia, biasa dipanggil Naura. Yang keenam ada Fatimah Azahra, biasa dipanggil Fadza. Yang ketujuh ada Fahdinda Rohmah, biasa dipanggil Dinda. Yang ke-8 ada Nazira Khairunisa, biasa dipanggil Nazira. Nah, untuk editor dan scriptwriter kita sendiri ada Raihanah Ulfa, biasa dipanggil dengan Ulfa. Wah, keren banget anggota kelompok kita ya Sifa. Sifa, gimana kalau kita lanjut masuk ke podcastnya aja nih? Boleh. Kita mulai dari Gania dulu aja ya. Gania, boleh dijelasin nggak apa sih itu stakeholder? Jadi, stakeholder adalah individu, kelompok, atau entitas yang memiliki kepentingan, dampak, atau keterlibatan dalam suatu proyek, organisasi, atau situasi tertentu. Nah, mereka bisa berupa pihak internal, seperti karyawan dan pemilik perusahaan, atau pihak eksternal, seperti pelanggan, pemasok, masyarakat umum, pemerintah, investor, dan lembaga lainnya. Stakeholder memiliki peran penting dalam memengaruhi dan berkontribusi terhadap keberhasilan, arah, dan hasil dari proyek atau entitas yang mereka terlibat di dalamnya. Wah, keren banget ya penjelasan dari Gania tadi. Selanjutnya pertanyaan untuk Aisyah. Nah, kita sebagai mahasiswa kesehatan, stakeholder itu di bidang kesehatan apa sih? Di bidang kesehatan, stakeholder melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, lembaga medis, pasien, tenaga medis, perusahaan farmasi, asuransi kesehatan, serta masyarakat umum. Semua pihak ini memiliki peran penting dalam membentuk dan mempengaruhi sistem kesehatan. Wah, jadi itu ya Najwa maksud stakeholder di bidang kesehatan. Selanjutnya pertanyaan untuk Anissa nih. Bagaimana sih peran stakeholder tersebut dalam meningkatkan sistem kesehatan? Peran stakeholder dalam sistem kesehatan sangat beragam. Pemerintah bertanggung jawab atas regulasi dan kebijakan, sementara lembaga medis dan tenaga medis memberikan pelayanan langsung kepada pasien. Perusahaan farmasi berperan dalam pengembangan obat dan terapi baru, sedangkan asuransi kesehatan memberikan perlindungan finansial. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam program kesehatan juga sangat penting. Terima kasih kepada Nisa yang sudah menjelaskan mengenai peranan stakeholder di bidang kesehatan. BTW Sifa, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya yuk, yaitu tentang persiapan sebelum masuk ke dunia kampus nih Kak Sifa. Ayo aja sih Najwa, yang pasti ini keren banget sih. Jadi kepo nih gimana sih cerita teman-teman narasumber lain dalam mempersiapkan kuliahnya. Kita mulai dari Jihan aja kali ya. Kepada Jihan kami persilahkan. Kalau untuk persiapannya itu aku lebih banyak nanya-nanya ke cutting gitu sih. Dan kebetulan kakak aku juga alumni dari
FK Unan, jadi aku juga banyak nanya ke kakak aku tentang gimana sih sistem belajar di kedokteran Unan, dan gimana pakaiannya, apa aja yang perlu disiapin, kayak buku-buku atau alat-alat yang dibutuhin selama perkuliahan. Kalau persiapan sih dari aku mungkin itu sih. Wah, keren banget ya persiapan kuliahnya Jihan. Selanjutnya kita dengerin cerita dari Naura nih. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau dibilang apa aja sih yang udah disiapkan pas mau masuk kuliah, sebenarnya sih hal paling utama yang harus disiapkan menurut aku tuh mental ya. Gimana cara kita untuk beradaptasi di antara masa transisi dari SMA ke masa kuliah. Pastinya itu bakalan berat sih kalau masih awal-awal. Terus juga aku nyiapin beberapa starter pack kuliah seperti buku e-book kedokteran, binder, alat tulis, dan banyak sih hal-hal penunjang perkuliahan lainnya. Dan aku rasa dengan itu semoga perkuliahan aku bisa berjalan lancar. Widih, keren banget nih Naura ceritanya. Selanjutnya kita ke poin ceritanya Fadza yuk. Kalau persiapan sebelum masuk kuliah itu kayak aku pertama kayaknya paling penting, kayak semua orang nyiapin ini dulu sebelum yang lainnya, itu mental sih. Soalnya apalagi jurusannya kedokteran kan ya, kedokteran kan terkenal susah, terkenal banyak tugas, terkenal orang taunya kayak gitu kan ya. Jadi kita masuk ke kedokteran, jadi siapin mental kuat, harus kuat sama kondisi dari fakultas kedokteran ini, dari pelajaran-pelajarannya atau pelajaran-pelajarannya kayak gitu sih kalau aku ya. Terus persiapannya apa lagi ya? Terus kalau aku persiapan yang kedua itu bawa motor sih, soalnya aku kan baru bisa bawa motor itu dari sebulanan ini kan ya, baru emang mahirnya. Jadi emang latihan, karena gak mungkin kan bergantung ke orang tua terus. Jadi di aku emang harus bisa bawa motor, harus mahir yang bisa ke jalan raya gitu loh. Habis itu paling persiapan alat tulis, binder, kayak gitu-gitu aja sih, lagi sisanya kan ya. Wah, cerita Fadza sangat-sangat menginspirasi ya. Kalau gitu kita langsung ke ceritanya Dinda aja nih. Halo, perkenalkan nama aku Fahdinda Rohmailahi, biasa dipanggil Dinda. Oke, jadi persiapan aku sebelum masuk perkuliahan ini dimulai saat aku dinyatakan lulus sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran Unan. Nah, setelah dinyatakan lulus ini, aku langsung aja nih hubungin kos-kos di daerah dekat Unan. Karena kos-kos yang aku hubungin via WA penuh semua, aku memutuskan untuk langsung aja pergi buat cari kos-kos yang masih kosong. Ya, walaupun agak susah, akhirnya aku dapat juga. Nah, setelah dapat kos, aku nyiapin barang-barang yang akan aku bawa ke tempat kos. Oke, lanjut ke hari mendekati bakti. Saat itu lumayan sibuk sih, karena aku juga belum selesai beres-beres di kos. Dan di saat bersamaan, aku harus cari bahan-bahan untuk bakti. Oh iya, sama ngerjain tugas-tugas dari kakak-kakak mentor baktinya. Nah, di bakti juga seru banget, kami jadi bisa paham sama cara sistem di perkuliahan. Dan juga kami diajak tur kampus, dan ini nih part yang paling aku suka. Ya, walaupun agak keteteran, aku menikmati semua proses itu. Wah, keren banget ya Dinda. Selanjutnya untuk narasumber terakhir, bisa diceritakan persiapan kuliahnya Nazira? Yang aku siapkan untuk kuliah itu yang pasti pertama aku menyiapkan mental dan buku-buku yang dibutuhkan untuk pembelajaran di program studi kedokteran, baik dalam bentuk e-book maupun dalam bentuk buku fisik. Lalu aku juga menyiapkan soft skill seperti mudah bersosialisasi dan akrab dengan orang lain, karena pastinya saat perkuliahan aku akan bertemu dengan orang-orang yang baru, maka aku harus bisa beradaptasi dengan lingkungan dan orang-orang yang baru tersebut. Selain itu, aku juga cari-cari informasi mengenai pembelajaran di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas melalui kakak tingkat aku pada masa SMA yang juga berkuliah di Fakultas Kedokteran, dan juga melalui internet.
Lalu aku juga sering mengikuti webinar yang diadakan secara gratis, webinar online, biasanya yang membahas mengenai bagaimana kehidupan selama menjadi mahasiswa kedokteran, dan juga apa-apa saja yang harus disiapkan untuk menjadi seorang mahasiswa kedokteran. Wah, Kak Siva, nggak kerasa ya, podcast kita udah selesai aja. Iya nih Najwa, gak kerasa kita udah banyak banget dapetin pengetahuan baru dari teman-teman narasumber semua. Mungkin inilah saatnya kita berpisah ya Kak Najwa. Iya Siva, terima kasih atas kerjasamanya ya Siva.